Cek, 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 cek. Cek, cek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di Forum Harian, insya Allah tiap hari kayak gini ya, 15 menit aja. Tapi jamnya random. Belakangan seringnya malam ya, bahkan kemarin tengah malam. Ya, sesantainya saya aja lah. Dan saya menerima curhat, mudah-mudahan bisa dijawab. Kalau nggak bisa dijawab, ya mohon maaf ya. Sebelum saya mulai, saya lagi bikin klub AI namanya, teman-teman. Jadi tadi udah terjaring 4 orang ya sama saya. Jadi klubnya itu kita sharing bareng, peer-to-peer sharing. Jadi bukan saya sentris, karena saya juga lagi belajar dan butuh teman. Kadang belajar sendiri tuh hilang arah. Lihat di YouTube, dengerin YouTube, ya YouTube sendiri kayak dan seringnya tutorial AI itu pasar luar ya. Nah kalau praktikal langsungnya makanya butuh teman. Jadi kalau ada yang mau join klub ini, bisa share di grup ini posternya yang dimana kita komitmen untuk saling share dan yang join ya bukan, mohon maaf, bukan yang newbie tapi yang udah biasa ngulik AI. Jadi kita ngulik bareng. Namanya juga klub. Kalau simpelnya kayak English Club. Jadi udah terjadi 4 orang, kalau bisa nambah 2 orang atau 3 orang lagi. Kita ada sharing mingguan, jadi bisa seminggu 2 kali demo. Kayaknya seru sih. Kalau ada di sini boleh japri saya ya. Yuk kita mulai curhatannya. Yuk Mas Ahmad Zaki. Oh iya, WhatsApp Mas Ahmad belum saya bahas ya, balas ya. Nggak apa-apa, Yuk gimana? aman. Sorry ya, lewat-lewat. Maaf, maklum. Aman. Gimana? Grup AI itu cukup menarik sih buat saya. Kebetulan saya 14 tahun sebelum berniat jualan di Shopee, saya di bidang IT anyway. Ya wes, itu nanti aja lah ya. Tapi boleh, saya japri ada aja. unek-unek nih kayaknya. Gimana? Bukan di bidang iklan sih. Jadi gini Kang, kemarin kan saya sempat curhat juga di sini sebenarnya soal tiba-tiba penjualan saya itu dikenain gratis ongkir yang pertama sama Shopee Live Extra yang saya nggak pernah join, dua-duanya itu saya nggak pernah join. Cuman apa namanya? Aduh, satu lagi ekstra atau apa? Live extra, promo extra. Promo extra saya ikut dengan sadar itu. Tiba-tiba 18 Desember saya dipotong gratis ongkir ekstra. Terus tiba-tiba saya aja nggak pernah live gitu ya, cuma mainan iklan doang gitu ya. Live ekstra saya juga dipotong. Wah, aneh ini. Saya komplain cukup keras tuh di Shopee gitu ya. Habis saya komplain, ternyata toko saya drop-dropnya, tidak ada penjualan 4 hari, Kang. Wow. Trafficnya? 0. Buset. Terus? Ini yang mungkin ya, saya mikir begini, oh kalau misalkan kita nggak ikut aturan Shopee, ya kelar lah toko. Sebelumnya itu, sebelum 18 Desember ya, minimal ya memang sedikit lah ya, mungkin kalau teman-teman dengar 7-10 pesanan tiap hari itu pasti ada. Nggak mungkin nggak ada lah intinya. Tapi setelah 18 Desember, saya notice sesuatu, dan menurut saya udah rugi nih, iklan boncos, ditambah lagi potongannya ekstra kayak gini gitu, bukan kayak biasanya. Saya komplain. Oh, ternyata setelah saya di komplain, oh mereka memang ya ngikutin SOP aja. Untuk keluar dari program gratis ongkir, live extra, ya mereka pasti arahin itu sesuai SOP, itu S. Tapi saya cukup keras, saya rugi nih kalau kalian berlakukan seperti itu sekarang, beneran rugi Kang. Akhirnya live extra dicepetin mungkin sama dia,
tapi gratis ongkir. Setelah gratis ongkir itu dihilangkan dari toko saya belum pernah dapat potongan sebelum tanggal 18 Desember itu, nggak pernah tuh dapat potongan gratis ongkir, tapi tiba-tiba ada gitu setelah 18 Desember. Akhirnya saya minta dikeluarin dong, karena sebelumnya aman-aman aja tanpa potongan itu. Ternyata setelah saya dikeluarkan, toko saya 0 penjualan. Gitu amat ya? Betul, saya pun juga minta banding sebenarnya. Loh, ini saya nggak pernah daftar, karena ada buktinya sih Kang, saya nggak pernah daftar gratis ongkir, saya nggak pernah daftar live extra tersebut. Kok saya dipotong, kan aneh. Bahkan di toko saya pun tulisannya gratis ongkir ekstra itu masih daftar. Aneh kan? Ya. Bukan saya udah daftar, CS-nya ini ya kayaknya template lah ya. Suruh cek di sini historicalnya di situ cuman saya ada keluar, nggak pernah daftar, kan lucu. Oke. Tapi endingnya adalah saya tidak ada penjualan, bahkan saya iklan hampir 400.000 sehari pun tidak ada penjualan. Tapi traffic kalau bisa kesurat 400.000, traffic gede dong. Traffic ada. Tapi kan saya udah keluar dari 2 program yang lain. Dan kalau misalkan secara user buka spesifik produk, itu kan di bawahnya keluar yang biddingnya lebih besar mungkin ya. Kayak menurut saya sih nggak make sense. Karena kalau saya bandingin gitu ya, ini barang yang sama, toko jualan yang sama, foto yang sama, deskripsi yang kurang lebih mirip, mereka bisa ratusan. Saya 0. Apa ya? Bingung mau komen apa? Mungkin gini aja sih. Kalau jadi lesson learned saya sih, berarti ini lesson learned saya pribadi ya. Mohon maaf kalau misalkan Kang Gani atau yang lain bisa nambahin atau kasih saran ke saya lebih seneng gitu ya. Tapi menurut saya, memang ini kayaknya sudah diatur ketika GMV itu muncul dan mereka tuh kayak udah punya strategi samping untuk profitable untuk company-nya Shopee. Bukan fokusnya itu ke traffic Shopee-nya lagi. Iya dong, masuk akal sekali. Iya betul. Cuman ya bener sih UMKM apapun seller baru. Kalau dari pengalaman dari yang senior saya yang udah lama di Shopee gitu ya, makanya saya mau juga terjun gitu di Shopee. Ini udah beda semua kondisinya gitu katanya. Sekarang ini justru yang paling kan produsen. Jadi kayak kalau nggak bener-bener produsen itu nggak akan kuat kayaknya budgetnya ke iklan, ke promo garansi harga terbaik dan promo-promo lainnya gitu. Kayaknya
akan berat banget kan? Apa memang gitu kan? Secara makro iya kan, secara makro supply chain disunat seluruh dunia ya. Makro. Iya, secara makro, betul. Iya benar. Nah kalau Indonesia kan katanya fokus ke UMKM. Nah, definisi UMKM itu apa? Kalau teman-teman bicara UMKM di depan PNS, UMKM itu ya mohon maaf, tukang bakso, gitu-gitu ya. Kalau kita ini, makanya kita tuh di tengah-tengah, disebut melarat enggak juga, orang pintar-pintar seller tuh udah melek digital, dan masih banyak bisa di luar sana yang nggak melek digital. Jadi kita tuh Oh, mau ngadu ke siapa memang. bentar. UMKM menurut Kang Gani kayaknya saya nggak tahu ya. Itu mungkin definisinya Kang Gani. Hmm, Definisinya teman-teman mungkin bisa jadi yang berharap fully minimal ini saya pribadi lah mungkin. Saya hmm, mikir gini dah Kang. Ya alhamdulillah saya dikasih kerjaan lagi gitu ya. Kerja kantoran lah gitu. Yang dapat gajinya terukur gitulah. hmm. Tapi saya pengen hal-hal yang kayak gini gitu misalkan yang awalnya jadi sampingan jadi bisa jadi beneran gitu loh. Mungkin itu zaman-zaman COVID kali. Terrealisasi. Dan ada juga kayaknya orang-orang yang awalnya begitu terus ternyata nggak menjanjikan nih gitu. Dunia entah itu Shopee, TikTok, Lazada apa segala macam bagian online lah ya. Hmm. Gitu, Kang. Jadi ya ya plus minus lah, pro kontra pasti ada. Mungkin itu aja pertanyaan saya. Thank you. Bingung gitu jawabnya apa. Komen aja deh. Jadi memang soal supply chain itu apa ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mah beli ayam fried chicken, itu kalau dirunut itu panjang. Mulai dari penetasnya, ayam pedagingnya, jagalnya, sampai ke kita beli ke abang fried chicken itu tuh panjang sekali. Pihak yang bermain di situ tuh panjang sekali. Dan memang semenjak era AI makin disunat. Kayak Amazon juga kan memang memotong supply chain. Jadi ya supply chain itu ya kalau kalau kemarin tahun lalu kayaknya ramai soal Temu itu kan factory to customer ya, itu motong supply chain banget kalau udah nggak ada distributor dan sebagainya. Ya memang dunia arahnya ke sana. Dan apakah produsen pasti bertahan? Belum tentu juga sebetulnya seberapa besar produsennya. Sehingga memang pay to win, makin makin besar produksi Anda, makin economies of scale namanya, makin murah Anda, makin efisien Anda, itulah yang menang. Tapi kalau real di lapangan, sebenarnya masih bisa bertahan ya. Kalau contohnya saya 90% sekarang dropship. Ya, di tengah-tengah ya, middleman. Alhamdulillah masih bertahan, nggak harus produksi sendiri. Masih bertahan, tapi ada beberapa syarat ya. Contohnya kayak produk tren. Karena produk tren itu ya gampang jualnya teman-teman. Nggak harus yang Kang terbaik. izin Wah, Kang apalagi? Gani, Kenapa lagi? eh, soal tadi produsen, Hmm, pernah jadi produsen nggak? pernah, pernah. Dan Dan apa maksudnya? ceritanya, karena kayaknya loh ya, ada Hmm. beberapa, ini mungkin saya beberapa kali dengar gitu ya, produsen ada juga di sini dan mau scale up gitu loh. eh bingung saya komen. Saya pernah jadi produsen dan kenapa saya nggak mau lagi jadi produsen, overstocknya, ngurusnya repot, ya bagi saya kurang suka lah di lapangan tuh ya betul bersinggungan sama penjahit itu, saya kurang cocok lah kayaknya, kurang cocok. Saya lebih suka di depan laptop ngobrol sama AI daripada berurusan sama drama-drama penjahit, masalah masalah personal aja sih sebetulnya. Jadi saya pernah mengalami seperti itu. Wah, kebanyakan ini case-nya Mas Zaki. Udah, kasihan ini Ya, pada thank ngacung you. tangannya Maaf, pegel. maaf, maaf, maaf. Nggak apa-apa. Yang penting mudah-mudahan bisa lega ya, karena udah curhat ya. Ya, ini kasihan yang udah ngacung, pada pegel nih. Yuk, Mas Faza Ilmam, yuk.
Halo, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Mau nanya nih Kang, kan Mm-mm. akhir-akhir ini kalau lihat produk di Shopee itu ada Shopee itu kayak apa ya namanya? Dia kayak merekomendasikan ini produknya diganti judul ini dong, apa terus kategorinya ini nih gitu kayak Kang Gani dapat gitu juga enggak? Betul. Iya, itu kan kalau saya mau ngikutin dari Shopee sendiri kan kalau tak lihat tuh kurang cocok lah ya. Dari kurang cocok sama yang saya pingin. Apakah itu kalau saya nggak menerapkan sesuai apa yang direkomendasikan Shopee akan mempengaruhi traffic nggak Kang? Gak tahu, saya belum coba. Ntar tunggu aja di sini, nanti juga ada yang curhat, ada yang cerita, jadi belajar dari pengalaman orang lain. Kalau Kang Gani untuk sampai sekarang ini masih nggak ngikutin apa ditolak aja gitu? Apa Tolak. dibiarin aja? Kaidah saya setiap pop up tolak. Iya. Sampai Ya benar kedengar sih kan ya, ada bang. itu ya. Suruh kayak menerapkan produk judulnya suruh diganti ini, terus kategorinya ini bener kan ya? Pada Iya, dapat ada. itu ya. Akhir-akhir ini kayaknya baru akhir-akhir betul. ini kayaknya. Betul. Jadi mungkin kalau soalnya saya selama ini nggak ngikutin. Maksudnya apakah itu mempengaruhi traffic apa enggak, saya kepo aja. Ya tahu, nanti patengin aja grup ini, nanti sih ada kok yang curhat. Makanya serunya punya komunitas tuh gitu. Oke Kang, makasih Kang. Pribadi belum nyoba. Siap. Thank you. Yeah. Yuk Mas Farid Aditya, yuk. Halo. Yuk. Ya Mas, di sini Gimana? saya masih pemula ya Mas, tapi ini kok kayak orderan itu udah ya lumayan banyak lah. Pemulanya di sini saya belum pernah punya pegawai buat packing karena saya di sini udah keteteran gitu loh. Udah gak sanggup gitu. Banyak yang agak telat gitu. Untuk pengalamannya Mas Gani itu untuk perpesanan tuh kalau saya rekrut pegawai dianggarkan berapa ya perpesanan itu ya? Jangan, harian aja. Harian aja saran saya. Harian. Betul. Itu ada targetnya nggak, berapa per harinya tuh harus berapa pesanan satu pegawai gitu? Sekarang kondisinya Mas Farid berapa orderan per hari? Itu saya bisa sampai cuma 40 sampai 50 aja. Oh, satu orang cukup. Harian aja satu orang saran saya. Oh gitu ya. Sampai nemuin sistem yang enak. Jadi jangan perpesanan sih saran saya. Harian aja banyak kok. Ya simpelnya kalau tukang juga banyak ya. Kalau tukang tuh di Bandung ya, Mandor itu kalau nggak salah sekarang 200.000 kayaknya sehari. Nah kalau packing ini kan dia otot banget, jadi ya cari anak yang nganggur, bayar aja harian aja. Dan kalau ternyata dia keteteran, dia lemburin. Saya rasa itu lebih aman sih buat pertama kali merekrut Mas Farid. Berarti kalau umpamanya tadi case-nya 200 itu umpamanya targetnya 50, berarti daerah mana? Kemahalan 200.000. Kemahalan 200.000. 100 apa 150 ya? Daerah mana Mas Farid? Saya daerah Jawa Timur. Di mana? Jawa Timur Kabupaten. Pasuruan. Iya. Itu 100.000 juga kayaknya mau orang. 100.000 juga mau sehari. Kemahalan 100.000. 50.000 sama kopi, rokok, makan. Nah, udah selesai. Kang Gani, boleh saya tambahin? Kenapa Mas Ahmad? Iya, maaf banget, maaf. Kang Fahri, Mas? Ya. Farid. Ya, Mas. Farid, ya. Mas, coba cek dulu UMR-nya berapa minimal, yang pertama. Yang kedua, cek juga load-nya Mas itu seperti apa. Bisa jadi Mas belum tentu butuh tenaga tambahan atau tenaga yang sudah ada ditambahin lagi budgetnya.
Oh iya iya iya. Itu Kalau di sini kalau sharing aja ya, kalau apa namanya, saya tanya-tanya di toko-toko gitu-gitu, itu Hmm. ada per bulannya itu 1.000 sampai 1.200. Segituan pasarannya. 1.200 apa tuh per paket atau rupiah 1.200.000. 1.200.000. Nah, per bulan? makanya kalau Iya. misalkan kita bicara UMR, kita bicara kebutuhan masnya, kalau masnya apalagi terdaftar di UMKM ya, menurut saya sih nggak fair. Jadi kalau bicara tukang pun, saya tadi bicara tukang ya. Lebih baik cek hal 2 poin tadi, UMR-nya berapa dan pasarannya berapa di dalam kondisinya masnya dan kebutuhan masnya itu, apalagi sebagai owner ya harusnya kayak bisa mungkin menghitung Nah, udah simpel aja Mas Farid. targetnya juga. Cari aja yang 50.000, udah itu aja, dan nggak harus tiap hari. Udah 50.000, cek dulu kemahalan atau enggak, nanti turunin lagi cari yang baru. Sekarang bejibun orang jadi kerja tuh Mas Farid. Iya sih. Iya. Oke, sip, Iya, iya. sederhana, simpel, udah 50.000. Masalah dia berhasil atau enggak, lihat nanti. Kalau ternyata nggak berhasil ya tambahin lembu aja. Jelas aman kalau Iya. harian. Oke, sip. Oke. Sip, alhamdulillah, Makasih. thank you. Sama-sama. Thank you teman-teman. Ini kalau ada yang mau join klub AI saya, baru saya inisiasi, bisa japri saya, screenshot dashboardnya teman-teman ya. Karena mohon maaf, ini bukan untuk newbie, jadi buat yang agak levelnya agak advance. Jadi kita peer-to-peer sharing. Kang, Itu aja. dashboard apa? Dashboard per AI-nya terserah ya, buktikan aja kalau Anda bukan newbie, teman-teman. Japri aja. Oh, oke. Siap. Thank you ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.